Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita renungkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru ini, atas pagi yang baru ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami, termasuk merenungkan sabdamu melalui devotion. Bapa, kiranya bantu kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada devosi hari ini kita akan membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 21. Ya, mari kita buka bersama-sama. Kalian buka juga ya Alkitab kalian. Nah, pada ayat tersebut itu ada silsilah. Mira bacakan ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Selanjutnya sampai ayat 16 berisi nama-nama. Yang ayat 17 adalah jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, judul devotion pada hari ini adalah Allah menyediakan juru selamat. Injil Matius itu dibuka dengan silsilah yang panjang dan indah. Silsilah itu adalah daftar keturunan. Jadi ini anaknya siapa, bapak A punya anak ini punya anak, dan seterusnya, semuanya ditulis dalam Injil Matius. Nah, kadang kalau kita belum mengerti janji Allah di perjanjian lama, maka waktu kita membaca bagian silsilah itu akan heran, karena kok isinya cuma nama-nama ya di ayat itu, kenapa tidak firman Tuhan? Tapi kita sudah merenungkan dan menelusuri janji Allah kepada Abraham, lalu terus turun hingga ke Daud, lalu akhirnya ke Kristus, seperti yang kita baca di ayat 17 tadi. Sejarah umat manusia dari Abraham sampai Yusuf. Yusuf itu ayahnya Yesus. Nah, ini sejarah ini dipakai Allah untuk menggenapi janjinya. Janji Allah adalah memberikan juru selamat kepada manusia. Dari sini kita tahu bahwa betapa jelinya dan rincinya janji Allah itu untuk memberikan juru selamat kepada manusia. Bahkan dia sudah merencanakannya dari zaman Abraham ya. Waktu itu kita pernah belajar ya, Abraham dijanjikan keturunan yang berlimpah-limpah banyaknya, yang begitu banyaknya. Nah, ini adalah termasuk juru selamat, sang juru selamat kita. Allah benar-benar menepati janjinya dengan luar biasa. Jadi Allah tidak langsung menghadirkan juru selamat seperti sulap gitu aja, cling gitu langsung ada juru selamat, tidak. Tetapi Allah merencanakannya dari dulu, dari zaman Abraham. Nah, kenapa Allah harus melakukannya dari zaman dulu, padahal Allah sanggup untuk membuat atau memberikan juru selamat dalam sekejap mata? Ternyata rencana Allah adalah
memakai kehidupan umatnya untuk menjadi kisah dan penggenapan akan lahirnya Juru Selamat. Anak-anak, Allah juga mau memakai hidup kita untuk melakukan rencananya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar setia dan taat pada janji keselamatan Allah. Dan kita juga harus menjadi umat yang setia dan selalu taat kepada Allah. Baik, begitulah devosi hari ini. Setelah ini tuliskanlah jawaban dari pertanyaan ini. Selama ini, siapakah ternyata yang dijanjikan Allah? Kalian akan menemukannya setelah membaca Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan dengan ayat 21. Oke, baik. Sekarang mari kita tutup devosi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat devosi ini. Bapa, kami tahu seperti Engkau memakai umat-Mu pada zaman Abraham hingga Daud untuk menyaksikan dan menjadi saksi rencana-Mu. Hidup kami pun akan Kau jadikan kisah penggenapan rencana-Mu. Bantulah kami Bapa untuk menyadari, untuk mendengarkan dengan lebih jeli apa maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengikuti pelajaran daring. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, Engkau yang menuntun kami dalam setiap kesusahan pada saat pembelajaran. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami dalam melakukan tugas-tugas kami sebagai siswa. Bapa, kami juga berdoa untuk para orang tua yang selalu mendampingi anak-anak dalam belajar. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat, sehingga mereka dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Untuk para guru-guru di SD Masehi, kami juga berdoa agar Roh-Mu selalu membimbing, memberkati para guru, hingga dapat mempersiapkan pelajaran dengan baik dan mampu melayani murid-murid Masehi dengan sepenuh hati. Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan membimbing dan memberkati kami hingga hari ini berakhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.